Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera para rekan media dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang saya hormati. Pada hari ini saya Agus Suwandi, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, kembali menyampaikan laporan tentang situasi dan kondisi COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Untuk laporan orang dalam pemantauan atau ODP semuanya berjumlah 185 orang yang sedang dipantau. Di Tarakan ada 121, Malinau ada 11, Nunukan ada 19, Tanah Tidung ada 6 dan Bulungan ada 28. Kemudian orang tanpa gejala atau OTG yang sedang dipantau berjumlah 448, di Tarakan ada 205, Malinau ada 44, Nunukan ada 66, Tanah Tidung ada 12 dan di Bulungan ada 121. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP yang sedang menjalani perawatan, di Tarakan ada 3, di Malinau ada 8, Nunukan ada 1, Tanah Tidung tidak ada, Bulungan ada 18, semuanya berjumlah 30 orang. Untuk kasus konfirmasi positif sampai kemarin berjumlah 83 orang, dengan rincian di Tarakan ada 27, Malinau ada 6, Nunukan ada 30, Tanah Tidung tidak ada dan Bulungan ada 20 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan bahwa kemarin sore kami menerima 22 hasil analisa laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Di antara 22 sampel tersebut, 15 berasal dari Nunukan, kemudian 3 dari Bulungan dan 4 sampel dari Malinau. Rinciannya sebagai berikut. Yang dari Nunukan ada 15 sampel dengan hasil 11 yang negatif dan 4 yang positif. Untuk yang positif kami sampaikan ada 1 yang atas nama AY, laki-laki usia 38 tahun, kemudian AM, laki-laki usia 43 tahun, HAS, laki-laki usia 14 tahun, dan RH, laki-laki usia 14 tahun. Menurut informasi, 4 orang ini merupakan dari klaster Ijtima Goa atau Jamaah Tablik yang berasal mengikuti acara di Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Kemudian dari Bulungan ada 3 sampel yang disampaikan oleh BBLK. 1 sampel dinyatakan negatif atas nama CR, perempuan usia 4 tahun, dan atas nama MR. Untuk yang positif ada 2 orang, 1 atas nama MR laki-laki usia 20 tahun, kemudian FT perempuan usia 22 tahun. Kemudian untuk yang dari Malinau, kami menerima 4 hasil pemeriksaan. 2 diantaranya merupakan pemeriksaan ulang atau follow up dari kasus konfirmasi positif sebelumnya, yaitu atas nama HB laki-laki usia 68 dan YY perempuan usia 46. Namun kedua hasil dari 2 orang yang positif tersebut untuk hasil follow up-nya masih dinyatakan positif, jadi belum dinyatakan sembuh. Kemudian 2 sampel yang dinyatakan negatif atas nama AJ, perempuan usia 28 tahun, dan atas nama AS, laki-laki usia 16 tahun. Itulah rincian sampel yang kami terima sampai kemarin sore. Dan dengan demikian total konfirmasi positif di Kalimantan Utara semuanya telah berjumlah 89 orang. Kemudian untuk total hasil negatif yang telah kita terima sampai saat ini berjumlah 77 orang. Kami juga perlu menyampaikan bahwa ada informasi pemeriksaan sampel dari jenazah yang PDP yang meninggal dunia di Tarakan beberapa hari yang lalu atas nama DL,
perempuan usia 40 tahun. Dari BPLK menyatakan bahwa hasil pemeriksaan adalah negatif. Jadi negatif COVID pada sampel jenazah yang ada di Tarakan. Kemudian sementara sampel PDP yang meninggal beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Bulungan, menurut informasi saat ini sedang dalam pemeriksaan sputum ya. Jadi kita menunggu hasilnya pada hari ini. Kita berharap semoga juga hasil dari sampel almarhumah juga negatif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga perlu menyampaikan bahwa ada rencana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengembangkan laboratorium PCR dan laboratorium TCM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Namun untuk pengembangan ini tentunya kita memerlukan persiapan yang matang ya. Untuk laboratorium PCR kami telah berproses, kami telah mengkonsultasikan tentang alat RT-PCR tersebut ke penyedia ya, yang bisa menyediakan alat ini. Kemudian kami juga berkonsultasi kepada daerah yang telah memiliki PCR sebelumnya. Untuk Provinsi Kalimantan Utara memang merencanakan untuk membeli alat PCR ini, namun kita juga tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama terkait tempat dan sumber daya manusia atau para analis yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR. Terkait tempat tentunya diperlukan tempat yang layak, tempat yang telah mempunyai tekanan negatif, kemudian laboratorium yang telah mempunyai ruangan-ruangan yang terstandar sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga untuk pemeriksaan RT-PCR ini tidak memberikan dampak yang negatif baik pada pemeriksa juga pada lingkungan di sekitarnya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita persiapkan secara matang, dan kami sedang menelusuri tempat yang memenuhi syarat atau layak yang nanti bisa kita jadikan sebagai tempat untuk pemeriksaan PCR di Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini kami akan melakukan survei di Lab Kesda yang ada di Kota Tarakan serta laboratorium yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi yang ada di Kota Tarakan. Kemudian pada awal Mei ini kita diinformasikan akan dikirimkan cartridge khusus COVID-19 yang nanti akan bisa digunakan untuk laboratorium yang ada mempunyai alat TCM ya. TCM ini tes cepat molekuler yang selama ini memang telah kita gunakan untuk pemeriksaan TBC di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk alat TCM yang dimiliki di Provinsi Kalimantan Utara, kita telah memiliki 5 alat TCM. Satu ada di Rumah Sakit Provinsi di Tarakan, kemudian yang kedua ada di Rumah Sakit Tanjung Selor, yang ketiga ada di Rumah Sakit daerah Nunukan, kemudian Rumah Sakit daerah Malinau, kemudian di Puskesmas Kujau. Bahkan ada satu tambahan alat di Puskesmas Karangrejo yang ada di Kota Tarakan. Tetapi untuk kesiapan tempat, karena untuk pemeriksaan TCM ini memerlukan persyaratan tempat yang memiliki biosafety cabinet kelas 2, kemudian BSL dengan minimal kelas 2 juga. Sehingga yang mampu tempat yang layak untuk pemeriksaan TCM nanti kemungkinan hanya ada di Rumah Sakit Provinsi di Tarakan. Untuk yang lainnya nanti kita berproses menyiapkan kelengkapan atau persyaratan lainnya sehingga TCM yang juga ada di rumah sakit lainnya juga bisa digunakan. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, cartridge sedang diimpor dari Amerika dan pada awal Mei nanti akan tiba di Kementerian Kesehatan. Selanjutnya akan
lakukan distribusi ke laboratorium-laboratorium yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini mohon bisa dimaklumi, dan kami selalu berupaya untuk memenuhi bagaimana pemeriksaan sampel khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini bisa dilakukan secara lebih cepat. Kemudian terkait adanya pembatasan penerbangan juga berimplikasi kepada kesulitan kita juga di Provinsi Kalimantan Utara untuk mengirimkan sampel sampai ke BPLK Surabaya, dan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah mengupayakan ya, berkoordinasi, dalam hal ini berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara di Tarakan. Kami dari Pemprov Kaltara mencoba untuk minta bantuan kepada TNI Angkatan Udara untuk menjadwalkan pesawat dari Tarakan ke Surabaya yang bisa membawa sampel yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kita doakan bersama-sama mudahan upaya-upaya ini berjalan dengan lancar, dan mari kita dukung upaya pemerintah yang tujuannya tentunya untuk kelancaran proses atau kegiatan atau upaya kita dalam penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian, ini saja beberapa hal yang kami sampaikan. Jangan lupa selalu menerapkan perilaku-perilaku untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah kita. Gunakan selalu masker jika beraktivitas keluar rumah. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari selalu berkumpul. Kemudian selektif terhadap informasi-informasi yang berkembang ya di masyarakat. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer secara rutin ya, sehingga kita bisa menghilangkan virus-virus yang mungkin menempel di tangan kita ketika kita beraktivitas di luar. Inilah beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.